restoration. Aku mau sedikit mengilas juga ya tentang restoration. Kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata restorasi itu berasal dari bahasa Latin yang berarti restaurare, yang artinya memulihkan atau mengembalikan. Jadi pagi hari ini kita mau belajar tentang restoration, memulihkan atau mengembalikan. Jadi menurut KBBI lagi, restorasi itu satu, pengembalian atau pemulihan pada keadaan semula. Kedua, perbaikan, renovasi atau pembaruan suatu bangunan, benda atau lingkungan. Tiga, bahkan dalam konteks politik atau historis bisa berarti pemulihan kekuasaan lama atau kembalinya suatu sistem pemerintahan setelah sebelumnya tergantikan. Nah, minggu lalu Kak Wisni menjelaskan ya, bahwasannya kita itu serupa dengan gambaran Allah gitu, tetapi gambaran Allah dalam diri kita itu telah rusak gitu, telah dirusak gitu ya. Makanya kita perlu restorasi, pemulihan untuk kita kembali kepada serupa dengan gambaran Allah gitu. Bisa disimpulkan juga restorasi itu usaha untuk mengembalikan sesuatu ke keadaan semula atau memperbaikinya agar seperti sedia kala. Ya. Mbak Menu bilang ya kita ini kan serupa dengan gambaran Allah, tapi gambaran Allah dalam diri kita itu udah dirusak oleh dosa gitu ya. Jadi ini restorasi itu usaha kita untuk mengembalikan sesuatu keadaan seperti semula gitu, atau memperbaikinya agar seperti sedia kala. Yang menjadi perenungan itu adalah apakah restorasi untuk kita menjadi gambaran diri Allah itu adalah bisa diusahakan oleh kita sendiri gitu. Aku merenungkan gitu. Dan waktu kapan? Waktu Before Breakfast itu aku lupa seriesnya apa. Tapi kita waktu itu lagi kedatangan Mumu di Sunlight dan kita ada sedikit bahas bahwasannya restorasi itu miliknya Tuhan gitu. Kalau aku waktu itu menganalogikannya, restorasi itu ya punyanya pencipta gitu. Kalau kayak elektronik ya creator yang bisa memperbaiki gitu ya, tukang servis lah gitu ibarat kata. Nah, untuk restorasi pada pagi hari ini, aku mau mengambil ayat di 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Siapa sih yang gak asing dengan ayat ini gitu ya? Apalagi waktu zaman COVID tuh, kayak semua orang tuh populer banget gitu dengan ayat ini gitu kan. Kita harus bertobat biar Tuhan memulihkan negeri kita dan segala macam gitu. Kalau kita belajar secara konteks historis ya teman-teman, di 2 Tawarik 7 ayat 14 ini konteksnya, kalau kita mundur ke belakang di pasal 6 itu cerita tentang doa Salomo waktu mau meresmikan bait Allah di Yerusalem gitu. Memohonlah biar Tuhan berkenan untuk mendengar doa umat-umat gitu yang ketika datang ke baitnya Tuhan gitu kan. Dari situ Salomo mintalah terutama kalau bangsanya jatuh ke dalam dosa, bencana atau pembuangan gitu. Lalu di pasal 7-nya Tuhan menjawab doanya Salomo gitu. Jadi Tuhan menampakkan diri pada Salomo di pasal 7 gitu. Siapa sih yang gak kenal Salomo juga ya kan? Kita semua pasti tahu gitu, orang paling berhikmat yang tercatat di dalam sejarah Alkitab gitu. Lalu dari 2 Tawarik 7 ayat 14 ini kita mau membahas steps to restoration. Langkah-langkah apa sih yang bisa kita ambil untuk menuju kepada pemulihan? Aku sih percaya kalau pemulihan itu adalah miliknya Tuhan gitu. Pemulihan ini respon dari Tuhan atas pertobatan kita gitu. Jadi yang bisa kita lakukan hanyalah mengusahakan gitu ya. Jadi langkah-langkah menuju ke pemulihannya. Tetapi pemulihannya itu sendiri adalah miliknya Tuhan.
Di 2 Tawarik 7 ayat 14 tadi ya, kita kalau mau breakdown satu-satu gitu, di situ kan dimension gitu, umatku atasnya namaku disebut merendahkan diri. Di situ dimention merendahkan diri. Kalau baca di KJV itu tulisannya humble themselves. Kalau baca di konteks aslinya bend the knee, bisa juga dikatakan humiliate gitu, bisa dibilang mempermalukan ya, tapi aku ambil konteksnya merendahkan diri gitu, vanquish atau menaklukkan, berarti udah nggak ada kita lagi di dalamnya gitu. Kita udah bener-bener, kalau ya di dalam konteks itu kita tuh udah sampai low ourselves gitu, udah sampai menundukkan diri, menaklukkan diri kita gitu, bener-bener udah kayak bend the knee kan ini ya, sujud gitu, udah sampai bawah gitu. Kita harus merendahkan diri kita. Lalu selanjutnya di ayatnya kan berdoa. Berdoa itu kalau dilihat dari bahasa aslinya, maksudnya itu adalah intervene atau to judge. Itu maksudnya ini kan kata kerja ya, berarti kita mengizinkan Tuhan untuk mengintervensi gitu. Jadi lebih pengakuan dosa kita, dan kita minta Tuhan untuk mengintervensi hidup kita. Tuhan yang menilai hidup kita gitu, mengintervensi. Jadi to judge. Jadi Tuhan lihat gitu mana yang kita minta Tuhan koreksi hidup kita gitu. Ya dalam konteks Tuhan ngomong ke Salomo kan seperti itu ya, kayak merendahkan diri. Bangsa-bangsa harus merendahkan diri gitu kalau datang ke dalam baitku gitu. Dia berdoa biar aku yang mengintervensi kehidupan mereka gitu. Lalu mencari Tuhan, mencari wajahnya ya, di ayat itu kan mencari wajahnya. Mencari Tuhan itu kalau di Inggris kan berarti itu kata kerja aktif ya, ask, beg atau desire gitu. Berarti desire itu kan sebuah keinginan, beg itu kan sebuah permohonan gitu, bukan hanya meminta gitu, tetapi memohon gitu kepada Tuhan. Jadi kita mencari wajah Tuhan gitu, memohon, kita sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan gitu. Ini benar-benar penekanannya tuh rendahkan diri. Udah nggak ada diri kita, udah diri kita tuh udah low. Bahkan humiliate itu kan sampai mempermalukan diri kita ya, mempermalukan ya, bukan berarti kita dipermalukan di depan umum, tapi udah nggak ada yang tersembunyi gitu di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan mengintervensi hidup kita gitu. Kita minta Tuhan yang menilai hidup kita. Dulu aku sering banget sharing ya, manusia itu kadang kalau udah salah cari pembenarannya pakai firman lagi gitu kan. Jadi kayak mencocok logikan untuk membenarkan gitu. Jadi bukan kita yang menilai salah atau tidak salahnya diri kita gitu, tapi kita minta Tuhan, minta tuntunan Tuhan, Tuhan koreksi aku dan segala macam gitu. Dan memohon gitu, ask back dengan desire gitu. Dengan desire itu kan sebuah keinginan hati gitu, memohon, kata kerja aktif lagi gitu kan. Lalu step selanjutnya berbalik dari jalan yang jahat. Kalau bulan lalu udah bahas tentang pertobatan, aku nggak bahas itu gitu. Tetapi di arti berbalik dari jalan yang jahat ini, kalau kita mau breakdown kata per kata, itu maksudnya berbalik itu break, dihancurkan, baru dibangun kembali gitu. Break to build. Build-nya itu kata kerja. Jadi berbalik dari jalan yang jahat ini, jadi kita menghancurkan rencana kita, ego kita, pride kita gitu ya. Tadi kan udah humble themselves. Maksudnya kita sudah merendahkan diri, berarti udah nggak ada ego di dalamnya. Itu udah ngancurin ego kita gitu. Kita harus kita hancurkan pride kita hancurkan segalanya gitu ya, dengan pikiran sia-sia kita. Kita kan punya, sebagai manusia kita tuh memiliki pikiran yang sia-sia ya. Kadang kita juga bersandar sama pengertian kita sendiri gitu. Jadi kita hancurkan semuanya gitu. Kalau kita punya planning, kita hilangkan planning kita gitu, untuk build gitu, untuk kembali, untuk retreat, untuk restore. Restore tadi ya, kalau data hilang, di restore gitu kan, dipulihkan gitu datanya, seperti itu. Baru masuk ke dalam pemulihan. Dia akan memulihkan kita. Kalau memulihkan di 2 Tawarik 7 ayat 14 ini, artinya itu Rafa, cure, atau ya penyebab yang akan menyembuhkan gitu, cause to heal gitu. Jadi
dengan kesepahaman kita yang tadi awal bahwasannya pemulihan itu miliknya Tuhan gitu, bukan miliknya kita. Kita cuma bisa mengupayakannya dengan yang tadi, yang merendahkan diri, kita berdoa, kita mencari Tuhan, terus kita juga berbalik dari jalan yang jahat gitu, menghancurkan ego kita, menghancurkan pride kita, menghancurkan pengertian sia-sia kita, baru kita serahkan ke tangannya Tuhan. Dia yang akan memulihkan kita gitu. Jadi Tuhan itu waktu konteksnya, waktu Salomo berdoa, misalkan ya aku pakai bahasa aku, Salomo tuh kayak mau peresmian nih, terus dia berdoa, Bapa, nanti kalau bangsa-bangsa ini datang ke dalam baitmu, engkau dengar ya doa-doa mereka gitu. Gitulah, seperti itulah kurang lebih Salomo tuh berdoa gitu. Lalu Tuhan menjawab seperti itu, umatku datang gitu, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah, berbalik dari jalan mereka yang jahat, gue pasti akan memulihkan mereka kok, akan menyembuhkan mereka. Lebih pakai bahasaku, jawaban Tuhan tuh seperti itu gitu dalam konteks pemulihan di 2 Tawarik 7 ayat 14 itu. Lalu kenapa kita cuma bisa ngelakuin step-stepnya, tapi pemulihan itu miliknya Tuhan? Karena tadi di 2 Tawarik 7 ayat 14 ya, kan ada merendahkan diri, berdoa, mencari wajahnya. Yang aku bilang berdoa tadi kan intervene ya, berarti to judge. Kan yang bisa menghakimi diri kita kan cuma Tuhan ya kan. Berarti kan yang tahu kita salah atau enggak ya berarti cuma Tuhan. Yang bisa mengampuni dosa pun kan cuma Tuhan gitu. Jadi berangkat dari situ ya, memang pemulihan hanya miliknya Tuhan. Kita bisa juga buka di Mazmur 80 ayat 19. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Nah, pulihkanlah kami, sama kan berarti tadi Tuhan akan memulihkan. Di sini pemazmur ngomong gitu, Allah semesta alam, dia minta pemulihan dari Tuhan. Lalu sama juga konteksnya di Yesaya 57 ayat 18. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia, dan akan memulihkan dia dengan penghiburan juga pada bibir orang-orang yang terkabung. Menyembuhkan, memulihkan di sini pun sama konteksnya dengan Rafa yang tadi di konteks 2 Tawarik 7 ayat 14. Itu bahwasanya pemulihan itu hanya ada di dalam Tuhan. Pemulihan atau apapun itu semuanya datangnya dari Tuhan gitu. Tetapi kita bisa datang kepada Tuhan dengan yaitu tadi ya, merendahkan diri, kita berdoa, kita minta Tuhan mengintervensi dan segala macam. Baru nanti pemulihan itu adalah miliknya Tuhan. Selanjutnya yaitu tadi God is our healer. Nah, kalau di dalam konteks 2 Tawarik 7 ayat 14, memulihkannya itu heal, Rafa. Berarti pemulihan itu terjadi ya saat kita merendahkan diri, berdoa, mencari wajahnya, dan bertobat. Tadi aku udah mention. Lalu pemulihan itu respon dari Tuhan, jawaban doa. Jadi pemulihan itu jawaban doa, gitu. Jawaban dari Tuhan, gitu. Responnya Tuhan dari pertobatan kita. Kan merendahkan diri, berdoa, mencari wajah, bertobat. Baru Tuhan merespon kita dengan pemulihan. Lalu pemulihan bukan hanya tentang tubuh gitu ya, tadi God is our healer, bukan cuma hanya tentang disembuhkan dari sakit gitu, tapi jiwa, roh, bahkan bangsa. Kan dalam konteks 2 Tawarik 7 ayat 14, Salomo lagi ngomong ke Tuhan untuk dengar doa bangsanya dia gitu, tolong dengarkan doa mereka gitu. Jadi ketika kita datang merendahkan diri dan segala macam ya, Tuhan akan merespon dengan pemulihan itu sendiri gitu. Jadi kita hanya bisa melakukan bagian-bagian kita, tapi aku yakin dan percaya pemulihan itu adalah miliknya Tuhan gitu ya. Kita harus dipulihkan biar kita serupa dengan gambar Allah. Tetapi apakah manusia bisa melakukannya, bisa merestore dirinya sendiri? Enggak kan? Makanya kita perlu Yesus untuk lahir kan ke dunia gitu kan. Berarti ya memang restoration itu miliknya Tuhan gitu. Dari kita gambar rupa kita rusak aja, yang bisa memulihkan citra Allah dalam diri kita aja hanya Yesus gitu kan, yang bisa memulihkan. Berarti memang restoration itu adalah miliknya Tuhan. Yang bisa kita lakukan adalah datang mendekat kepada Tuhan gitu. Kita mau merendahkan diri kita, udah nggak ada keakuan lagi, kita
di series Before Breakfast sebelumnya gitu kan. It's all about Jesus. Semuanya tentang Tuhan, semuanya tentang Bapa gitu. Terus kita harus ya bertobat gitu. Kita minta Tuhan untuk mengintervensi diri kita, baru nanti pemulihan itu ya miliknya Tuhan ya. Kita mau dipulihkan, kita mau nggak dipulihkan, itu responnya Tuhan, otoritasnya Tuhan gitu. Tugas kita adalah mengusahakannya gitu, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, merendahkan diri, kita berdoa terus, kita mencari wajahnya, kita terus bertobat. Pertobatan kan bulan lalu udah dibahas ya, nggak mudah gitu, dan harus dilakukan setiap hari. Nggak ada orang bertobat sekali selesai gitu, tetapi terus gitu. Jadi memang di konteks 2 Tawarik 7:14 ini ya kita harus datang terus gitu kepada baitnya, kepada Bapa, dengan segala kerendahan hati kita, biar kita semua dipulihkan gitu. Aku tutup dengan sebuah kesaksian dari diriku sih. Aku kan selalu sering lah mention gitu di sini. Aku bilang aku bisa bertahan sampai saat ini bukan karena aku dengan sadar aku mau mengikut Tuhan dan segala macam. Bukan berarti aku nggak sadar ngikut Tuhan. Aku sadar ngikut Tuhan gitu. Tetapi ada kalanya aku tuh capek dan segala macam. Mungkin ada beberapa yang udah tahu tentang diriku gitu. Bahwasanya bulan lalu aku melakukan percobaan bulan lalu, akhir tahun lalu aku melakukan percobaan bunuh diri gitu. Di saat itu aku tuh udah yang kayak capek dengan segala hal. Banyak lah yang terjadi di dalam diriku, dan mungkin juga banyak unfinished business di zaman yang lalu-lalu gitu ya. Trauma-trauma atau ikatan-ikatan iblis yang aku nggak sadari gitu ya, yang aku tidak menyelesaikannya itu di belakang gitu. Jadi saat itu aku udah benar-benar capek gitu, tapi aku datang sama Tuhan nggak merendahkan diri gitu. Aku tetap dengan pengertianku gitu, aku tetap dengan pemikiranku gitu. Aku bilang sama Tuhan, aku capek Tuhan, sampai berapa lama lagi berulang seperti ini terus gitu kan, begini terus begitu terus segala macam gitu, kayak berapa lama lagi aku harus hidup dan melakukan segalanya gitu. Dan akhirnya aku ambil tindakan ekstrem seperti itu. Yang mau aku saksikan adalah tadi Tuhan masih memberikan aku kesempatan untuk hubungan aku sama Tuhan dipulihkan. Puji Tuhan, Tuhan gak izinin aku meninggal saat aku melakukan percobaan bunuh diri itu. Aku sampai dilariin ke UGD ya. Aku datang sama Tuhan saat itu, berdoa sungguhan. Aku bunuh dirinya berdoa sama Tuhan. Aku bilang, aku sudah capek sama hidupku. Aku udah gak mau lagi hidup kayaknya begini terus dengan segala macam dan lain-lainnya. Terus aku, kalau Tuhan gak jemput-jemput, aku berangkat sendiri gitu loh, katanya. Aku datang sendiri ke Tuhan. Aku beneran ngomong kayak gitu, aku beneran ngomong kayak begitu. Dan akhirnya aku telepon Mumu kan, udah aku ya minum obat lah nggak jelas lah. Aku sampai dilarikan ke IGD. Dari situ aku ambil, Tuhan masih kasih aku kesempatan untuk aku memulihkan hubunganku sama Tuhan, memulihkan gambar rupanya Allah di dalam diriku gitu. Aku masih dikasih kesempatan, Tuhan masih merestore aku gitu, Tuhan masih memulihkan keadaan aku, sehingga akhirnya aku dikasih kesempatan untuk sampai saat ini, dan aku sudah diangkat dari pikiranku yang sia-sia seperti itu gitu. Walaupun capek, walaupun banyak hal yang dihadapi, Tuhan masih kasih kesempatan, masih kasih kekuatan gitu. Tapi bisa nggak saat itu Tuhan nggak kasih aku pemulihan? Bisa banget kan? Bisa aja aku diselesaikan, bisa aja saat itu Tuhan nggak tolong aku gitu. Bukannya Tuhan nggak tolong ya, tetapi kan karena aku udah melakukan tindakan ekstrem ya kan, ya konsekuensinya kematian gitu, karena aku mengambil tindakan itu gitu. Bisa aja Tuhan bisa melakukan itu gitu. Tuhan bisa izinkan itu terjadi karena kan aku sudah mengambil tindakan itu. Tapi dari situ Tuhan izinkan aku dipulihkan, Tuhan izinkan aku untuk bertobat lah ya gitu. Aku nggak ngambil step ini nih, nggak merendahkan diriku,
Merendahkan mungkin dalam konteks aku kayak bukan ngenye ya, tapi lebih ke arah insecure diriku gitu. Lu gak bener lu gini-gini dan segala macam gitu. Tapi bukan bukan karena Tuhan, aku nggak sanggup, aku nggak kuat, aku minta engkau ya tadi mengintervensi diriku ya, berdoanya tuh mengintervensi segala macam yang terjadi di dalam kehidupanku, tapi aku malah mengintervensi kehidupanku sendiri gitu. Aku mencari wajahnya, tetapi nggak dengan desire untuk berjumpa dengan dia, tapi dengan desire aku ingin menyelesaikan semuanya. Ya puji Tuhan, Tuhan masih izinkan semuanya terjadi. Itu makanya aku yakin pemulihan itu adalah miliknya Tuhan. Bisa aja saat itu Tuhan izinkan aku untuk mengalami konsekuensiku untuk menghadapi kematian itu sendiri ya. Gitu. Jadi tadi pemulihan bukan hanya tentang tubuh, bukan hanya tubuh aku yang dipulihkan saat itu, tapi jiwa aku, roh aku gitu. Itu kesaksian aku gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita hanya datang kepada Tuhan gitu. Dan pemulihan itu miliknya Tuhan ya, sebagaimana Yesus memulihkan gambar dan rupa Allah di dalam diri kita. Kita cuma bisa datang kepada Bapa. Pemulihan itu miliknya Dia. Jadi teman-teman semua tetap terus datang ke hadiratnya, kayak tadi lagu tadi ya, ku sembah kau dalam baitmu, ku tersungkur di kakimu, hingga kemuliaanmu kan nyata di dalam, hingga pemulihan Tuhan nyata di dalam hidup kita, hingga gambar dan rupa Allah dinyatakan dalam diri kita, hingga kita dipulihkan. Kita cuma bisa melakukan itu, dan pemulihan itu miliknya Tuhan. Gak ada satupun manusia yang bisa memulihkan manusia lainnya gitu. Pemulihan datangnya hanya dari Tuhan. Itu teman-teman semuanya, selamat pagi, terima kasih, Tuhan memberkati.